Share screen dulu. Kalau kita setelah itu doa, kita mulai ya. Oke, puji Tuhan. Nah, ini jadi pasal yang kedua dari Kisah Rasul ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan sepanjang hari ini Dikau berikan kepada kami kesehatan, damai sejahtera juga orang Dikau berikan Tuhan. Kami berdoa malam ini Tuhan Yesus supaya Engkau boleh mengisi kami sebelum kami beristirahat. Pakai Tuhan, hamba-Mu juga teman-teman lain yang mungkin juga belum bisa bergabung karena satu dan lain hal, sertailah mereka. Dan kami berdoa supaya melalui pembacaan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya adalah untuk menambahkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita baca ya. Bagaimana mengenai ini adalah perkembangbiakan ya dari Tuhan Yesus ketika dia bangkit, ya dia mau berkembangbiakan yaitu di tanah melalui ministry sekelompok sekerja Petrus, ya lalu baptisan roh, penerimaan Yahudi, kepenuhan Roh Kudus ekonomikal, dan orang-orang terkejut. Ya, jadi kalau di Alkitab kita, ya yang kita terjemahan baru itu di pembahasannya ada beberapa perikop ya di Kisah Rasul 2 ini. Ayat 1 sampai 13 cuma satu ya, yaitu Pentakosta. Oke. Tapi di catatan ini ya kita ada beberapa subjudul nggak apa-apa. Kita baca bergantian aja ya. Kita mungkin dua ayat ya Tuhan ya. Setelah itu kita akan ada penjelasan singkat. Nanti Oke kok. Mau tanya juga boleh. Oke, ayat 1 dan 2 Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Amin. Ayat 5 dan 6. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Amin. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Ayat 9 dan 10. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Amin. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apa artinya ini? Ayat 13, tetapi yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, ya, pembacaan porsi hari ini sampai sekian. Kita lihat ya, bahwa ini adalah lanjutan dari bagaimana mereka, ya para murid memilih Matias ya. Tadi kita juga sudah bahas di perjalanan. Mereka diutus ya, terus kemana mereka pergi, mereka juga harus memberitakan kabar baik ya. Lalu di pasal 2 ini adalah ketika tiba hari Pentakosta ya. Pentakosta juga biasa disebut dengan pencurahan Roh Kudus ya. Maka itulah kenapa kita ada kadang di gereja ada yang merayakan ya. Ini semua adalah karena Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus turun ya. Nah, jadi kita lihat di catatan kaki ya, di sini dibuka. Artinya ya ke-50 ya, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan ya. Dimulai dari hari kedua ya. Jadi ini semua adalah
catatan bagaimana apa itu Pentakosta sebenarnya. Ya, intinya adalah bagaimana Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal, ya, melalui Roh itu, ya, Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada setiap orang. Jadi bukan hanya ya satu orang atau beberapa orang saja yang memiliki Roh Kudus, tapi setiap orang memilikinya sekarang, ya. Sampai hari ini juga sebenarnya sudah ada jadi dalam kita masing-masing, ya. Nah, lalu apa? Lihat ayat yang kedua, ya. Terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ini adalah kuasa yang diberikan Tuhan, ya, ketika dia bangkit, ya, dia terangkat dan sekarang tinggal dalam kita masing-masing. Ya, kalau kita bahas lagi, ayat yang ketiga dikatakan, ya, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, ya. Kalau mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Nah, ini. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi, ya, menunggu lidah api dulu, ya, baru ada Roh Kudus. Nggak perlu. Karena sekarang sudah ada di dalam setiap umat manusia, ya, tapi perlu adanya juga kita mengambil satu sikap, yaitu saya mau dikuduskan, saya harus melalui proses, yaitu apa? Sama seperti Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat lagi mundur sedikit, ya, Juan, ya. Kita balik ke kitab Matius pasal yang ketiga, ya. Nah, jadi Tuhan, ya, sebagai manusia pada saat itu, kita lihat, ya, di ayat 13 nih, ya. 13 sampai 17, ya. Jadi melewati namanya apa? Tuhan ketika mau hidup sebagai orang pada saat itu, ya, manusia, dia perlu datang kepada Yohanes untuk apa? Dibaptis olehnya. Nah, tapi Yohanes memang menolak karena Yohanes tahu bahwa Tuhan ini adalah Allah, ya. Tapi Tuhan berkata apa lagi? Jawab Yesus, ya. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah apa? Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Yesus memberi kita teladan apa? Sebagai orang yang telah diselamatkan, nggak cukup hanya sekedar menjadi percaya, tapi perlu melewati baptisan, ya, seperti yang Yesus kerjakan. Nah, lalu kita lihat lagi tadi mari Kisah Rasul pasal 2. Ya. Itu kita lihat di sini lihat lagi di ayat 5, ya. Katakan waktu itu tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, jadi ini, ya, dari segala bangsa. Puji Tuhan, ya, hari ini kita dari mana aja, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari pulau yang paling kiri ke pulau yang paling kanan, ya, Pulau Sumatera, ya, Papua, Kalimantan, Jawa, ya, semua kalau misalnya di bawah kolong langit ini berkumpul adalah sungguh itu satu perkara yang besar, ya, di mana Tuhan membawa kita semua, ya, tidak dibeda-bedakan, ya, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Nah, tapi kita lihat lagi di ayat 6. Ketika terdengar bunyi itu berkumpul orang banyak, mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah betul bahwa Tuhan ini memiliki bahasa yang kita bisa mengerti. Ya, sampai sekarang Alkitab juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, bahkan ada yang dalam bahasa daerah. Nah, ini semua ditujukan supaya apa? Kita bisa benar-benar menjadi orang yang memberkati orang lain, ya. Kalau misalnya ayat atau Alkitab kita nggak bisa mengerti, maka kita nggak bisa memberkati orang lain. Nah, puji syukur pada Tuhan, ya, bahwa sampai hari ini Alkitab di tangan kita, ya, Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab, semuanya bisa kita mengerti. Memang mungkin ada yang sulit, ya. Nah, tapi kita lihat lagi di ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Orang-orang di sana masih nggak percaya. Karena kok bisa firman Allah ini kita dengarkan? Kok bisa sampai kita juga mengerti? Nah, sekarang kita nggak perlu kaget, ya, tapi justru harusnya bersyukur. Nah, semoga melalui firman ini kita kembali disegarkan bahwa memang aku berkuliah, memang aku bekerja, memang aku melayani. Nah, tapi aku hidup saat ini yang aku kerjakan
juga adalah untuk menyalurkan apa? Yaitu diri Tuhan. Mainnya karena apa? Karena dia, yaitu Tuhan Yesus, sudah menjadi Roh Kudus dan sekarang tinggal dalam kita. Ya, bukan hanya tinggal harusnya, tapi juga diberitakan. Mudah? Nggak mudah. Sulit? Ya memang sulit. Tapi bisa nggak? Bisa. Karena apa? Roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Nah, jadi inilah ya bagaimana sedikit kesimpulan dari 13 ayat yang kita baca. Semoga kita semakin hari juga semakin bisa datang pada Tuhan bertanya, Tuhan, apakah aku sampai hari ini sudah menjadi saluran berkat, atau malah aku hanya sekedar menjadi manusia ya yang menyenangkan diri sendiri, atau aku mau membuat Allah senang. Ya. Di Allah senang, pasti kita juga senang. Ya. Kalau kita senang sendiri, Allah belum tentu senang. Ya, jadi istilahnya seperti itu. Nah, moga makin hari kita makin nampak dan makin jelas bahwa bukan hanya agama yang kita anut. Kan kita sekarang memang agama Kristen ya, tapi bukan itu yang sekarang kita tuju. Justru adalah yang kita tuju, kita mengenakan Kristus. Ya, kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Ya, Tuhan yang telah mati bagi semua orang, sehingga orang lain ya di sekitar, keluarga, saudara-saudara, teman-teman, mereka nampak akan Kristus karena kita. Amin ya, si Tuhan. Nah, sampai di sini, Juan ada yang mau ditanya? Atau Oh iya, sudah Po. jelas? Karena kebetulan kita bahas bahasa roh juga nih, aku ada pertanyaan sih. Kan teman aku tuh dia sering bilang ke aku kalau misalnya dia tuh bisa bahasa roh gitu. Itu bahasa roh beneran ada atau cuman bohong-bohongan doang ya? Oke, nah jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, ini aku sekaligus jelasin ada satu pasal ya dalam satu kitab, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Nah di sini kita lihat ya ayat 2 ya, katakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya, oleh Roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, satu ini ya. Nah, ini sudah kita lihat. Lalu berikutnya ayat yang ke ini ya. Ayat 12. Demikian pula kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia Roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya. Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Sekarang ya Juan, kita bisa pastikan dia itu benar atau enggak adalah dengan cara kita bertanya, kamu bisa nggak artikan bahasa roh yang kamu bicarakan? Kalau misalnya enggak bisa, ya berarti secara alkitabiah itu bisa saja diada-adakan. Karena dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Kalau dia nggak bisa tafsirkan, dia nggak bisa jelaskan, untuk apa dia bisa bahasa roh, gitu kan? Oh Ya. iya, bener-bener. Jadi di ayat 14 dibilang, sebab jika aku dengan bahasa lidah, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi apa nih? Ayat 15 ya. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Intinya, kalau misalnya kita bisa berdoa dengan bahasa yang kita mengerti, kenapa enggak kita gunakan itu? Daripada kita gunakan bahasa roh yang kita nggak ngerti, orang lain pun nggak ngerti. Oke. Ya, Tuhan. Jadi lagi ditekankan di sini ya, Rasul Paulus berkata, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi untuk apa nih? Misal ya contoh, laba-laba gitu. Juan ngerti nggak? Enggak Aku juga nggak ngerti. ngerti ngomong apa. Oh, Ya, oke. jadi intinya jika orang itu bisa berbahasa roh, kita harus buktikan, proof kalau dia bisa mengerti. Coba minta tolong jelaskan. Gitu. Kalau misalnya dia nggak ngerti, kita nggak ngerti, ya udah
anggap saja yaitu hanya sekedar ya lewat gitu ya, karena Rasul Paulus juga berkata demikian. Kalau kamu mau memberkati gereja, memberkati teman-temanmu, lebih baik kamu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, gitu ya. Nah, ini dasar ayatnya ya Juan ya, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 19. 1 Korintus. Oke, sip. Oke ya, nih jadi ayat 6 juga bilang ya, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa lidah, apa gunanya bagimu jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, gitu. Amin. Oke. Amin. Si Tuhan, kita balik lagi ke Kisah Rasul. Apakah ada lagi yang mau ditanya? Cuman itu sih kok, cuman itu. Tuhan ya. Berarti selebihnya sudah jelas ya? Ya. Oke. Baik, kalau gitu kita akhiri ya pembacaan kita malam ini. Semoga Tuhan merahmati kita, Tuhan menguatkan. Kita berdoa lagi ya, si Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu Tuhan atas rahmat, anugerah yang Kau berikan. Tuhan, kami tahu bahwa kami juga banyak kekurangan, keterbatasan. Tuhan rahmati Juan, juga diriku Tuhan, dan teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Sehingga kami sebagai manusia juga boleh mengambil satu sikap, yaitu percaya kepada firman-Mu, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga makin hari kami makin ditambahkan, lebih berkat jasmani maupun rohani. Dan juga dapatkanlah supaya mengenai hikmat atau firman, Kau tambahkan juga berkati setiap pendidikan, perkuliahan maupun pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya semua adalah berasal daripada-Mu. Maka oleh karena itu Tuhan, kami juga mau bersandar kepada diri-Mu yang adalah Tuhan Yesus kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, kuduskanlah, juga jagalah istirahat kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Oke, si Tuhan, kita sampai di sini.